Diam dulu. Diam dulu. Sebentar, Sri, nyalakan kamera dulu. Nggak usah kameran. Nggak usah kameran. Perhatikan. Ini Sri, gara-gara kamu. Sri, tenang Sri, tenang. Medis. Sri, tenang dulu, tenang. Sri. Nggak usah, Sri, nggak ada tenang-tenang. kamera di mana? Nggak ada kameraan. Oh, nggak bisa. Nggak ada Saya turunkan. kameraan. Si Sri. Sri, apa kowe lali? Tung. Aduh, si Sri, kowe mbien bakal sego kucing. Nanging saiki dadi wong sugih. Kowe njur lali karo kahanan. Si Sri, aduh, si Sri. Sebentar, saya naikkan dulu satu muslim yang ngerti bahasa Arab, karena dia ngeyel ini sama saya ini. Udah dibilang bedanya. Dulu penjelasan saya gini ya. Kalau assalamualaikum itu ditujukan kepada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Udah barusan Google kan? Saya megang Al-Quran dari tadi, saya nggak megang. Tadi saya sudah bilang kalau assalamualaikum, kum itu jamak. Kalian, tapi kalau assalamu alaika, satu orang laki-laki. Ya, satu yang dituju. Oke. Betul. Jadi ketika Anda mengucapkan assalamu alaika ya ayuhan nabi, kata ka di situ engkau, bahasa Indonesianya siapa itu? Ya Nabi. Iya, Muhammad. Terus tadi kamu bilang Allah. Jadi ketika kamu sholat, kamu mengucapkan assalamu alaika ya ayuhan nabi, berarti kamu berkomunikasi kepada Muhammad, betul? Iya, makanya saya bilang kamu sholat kepada Muhammad dan juga Allah. Oke, saya akuin. Soal sudah itu, mengakui ya. Sekarang? Ketika kita mengucapkan salam ketika tasyahud, ya itu kan ketika tasyahud kan? Ya, tasyahud awal, tasyahud akhir tuh. Nah, tahiyat awal, kan tahiyat akhir. Ada salam yang disematkan di situ Kepada yang Nabi. ditujukan untuk Nabi, memang betul. Iya, Tetapi berarti di dalam sholatmu kamu juga memanggil-manggil Muhammad di situ, betul? Kita nggak memanggil Muhammad. Muhammad otomatis hadir lah. Iya, makanya saya bilang Muhammad tuh maha hadir. Makanya saya bilang posisi Muhammad itu kalian per-Tuhan. Sekarang gini, saya kasih tahu ya. Kita ini kok jadi munafik standar ganda gitu loh. Ketika kami Bukan Kristen, Woi, Bang, kalau kamu tidak memberi kesempatan saya untuk menjelaskan, orang akan menganggap apa ya? Mendengarkan cuma sebelah dari penjelasanmu saja. Cuman kamu yang betul. Silakan. Cuman kamu yang betul. Oke, saya kasih tahu. Silakan. Memang secara makna assalamu alaika itu satu ditujukan hanya K-nya siapa? K-nya Nabi Muhammad. Kemudian diiringi dengan semoga assalamualaikum ya nabi wa rahmatullah wabarakatuh. Semoga mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah. Seperti itu. Kita tujukan kepada Nabi Muhammad. Satu orang saja yang kita tuju. Itu bukan berarti kita langsung ngomong berhadapan-hadapan dengan Nabi Muhammad. Tidak. Terus kalau Muhammad tidak di depan Anda, kenapa Anda mengatakan assalamualaikum ya Muhammad? Bahkan Bang, kalian bener nggak? Ya Rasulullah, betul nggak? Kalian bilang begitu? Sekarang saya tanya begini, ketika dijawab dulu, sebentar. Dulu. Saya mau menjawab satu persatu nih kan. Oke, coba. Ketika kamu berdoa juga, berdoa misalkan kepada wahai Yesus katanya. Wahai Yesus. Nah, masalahnya kami ngaku, saya orang Kristen, saya mengaku bahwa Yesus itu maha hadir. Saya orang Kristen mengaku bahwa saya mempertuhan Yesus. Saya mengaku itu. Masalahnya kalian orang Islam gak ngaku kalian melakukan hal yang sama. Contoh, saya kasih contoh. Kami di gereja Bang, ketika kami berangkat gereja, kami mengangkat tangan ke langit begini. Kami berseru-seru ya Yesus, ya Yesus. Terus ada orang Islam lewat. Orang Karesteng lagi nyembah Yesus. Kan? Jangan ngegas motor. Orang Karesteng lagi di gereja itu manggil-manggil Yesus. Kan?
Mereka lagi nyembah Tuhannya. Oke, memang saya akui. Sekarang bagaimana dengan umat muslim yang gelar tikar di jalan, nutup jalan raya, lalu mereka bilang begini, Ya Rasulullah, Ya Habibi, Ya Muhammad, Betul nggak kalian melakukan hal yang sama? Sama. Jadi kalau orang Kristen lewat, orang Islam lagi nyembah Tuhannya Muhammad, ya jangan marah, karena kita menggunakan standar yang sama. Gimana Anda ini? Itulah yang membedakan antara Islam dengan Kristen, Bang. Yang membedakan ketika kami berseru ya Yesus, Yesus di sorga. Ketika kalian mengatakan ya Rasulullah, ya Muhammad, Muhammad ada di kuburan. Itulah bedanya. Gimana sih? Sekarang saya kasih tahu ya. Kita Gimana? melantunkan syair, kita mengucapkan doa, ya, mendoakan seseorang itu, ya, misalkan, ya Allah, mudah-mudahan Bang Edis ini, berikanlah Bang Edis ini keberkahan, kerahmatan. Apakah Bang Edis harus ada di depan saya? Kalau Anda bilang ya Allah, berarti nggak ada suaranya, nggak ada suaranya. Cek 1 2 3. Gimana? Nggak ada, hilang, suaranya hilang. Tidak ada suara. Waduh, bagaimana ini kok tidak? Nggak ada. Cek 1 2 3. Sebentar, coba saya lihat. Suara saya terdengar teman-teman? Sebentar, Bang. Ada kok, aman kok. Nah, ini udah mulai cari alasan ini. Udah mulai cari alasan ini, udah mulai. Bukan. Ini apa namanya? Jangan ganggunya tiba-tiba muncul, tiba-tiba. Oke, baik. Saya ulangi. Ya. Ketika Anda mengatakan ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Edis gitu. Berarti Anda bukan komunikasi sama saya, tapi Anda komunikasi sama Allah, betul? Betul. Nah, ketika Anda mengatakan ya Allah, berarti Allah itu Anda anggap ada nggak di hadapan Anda? Ada. Iya. Nah, ketika Anda mengatakan ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Nabi, berarti Anda menganggap Muhammad ada nggak di hadapan Anda? Kita tidak menganggap dia ada di hadapan kita. Nah, makanya itulah dilema kalian. Kalian tidak bisa bilang Muhammad ada karena Muhammad ada di kuburan. Bang, kalau kita mau jujur-jujuran ya, kalau kita mau Kasih jujur. tahu saja. Enggak. Gini ya. Kalau abang kan bilang kalau Nabi Muhammad ada di kuburan, ya. Terus Kalau Muhammad ada orang di Islam mana? Kalau orang Islam tuh meyakininya begini, Bang. Memang semua masuk ke kuburan. Bahkan orang Kristen juga kan masuk ke kuburan. Bahkan Yesus juga. Nah, Yesus yang disalib itu kan dikubur juga kan? Bang, Kubur apa dibakar? Yesus yang kami imani itu, dia bangkit pada hari yang ketiga. Seandainya Yesus Oke, sebelum dia bangkit, apakah dia dikubur, apa Betul. dibuang, apa dibakar? dikuburkan. Dikubur. Yang bangkit apanya? Yesus bangkit sepfisik-fisiknya semuanya. Yang Menurut apakah ada saksinya? Oke, Ada menurut saksinya? Injil. Oh, baik. Menurut Injil, Yesus bangkit itu sefisik-fisiknya. Makanya dilihat di situ. Menurut Injil. Ya. Kan kami mengimani Injil kami. Betul. Kemudian Yesus menjumpai murid-muridnya. Ada murid-muridnya yang tidak percaya dengan kebangkitan itu. Dan dia mengatakan, sebelum saya mencucukkan jari saya ini ke bekas lambungnya, saya tidak akan percaya, kata dia. Akhirnya Yesus sendiri datang menemui murid yang tidak percaya itu dan berkata, karena kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya, kata Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, kamu sekalian adalah saksiku. Saksi dari semua yang terjadi ini. Makanya kata Yesus, mulai dari sekarang kabar tentang ini harus diberitakan kepada seluruh muka bumi. Mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Makanya kami beritakan. Kami memberitakan tentang kebangkitan. Kami memberitakan tentang kehidupan kembali setelah kematian. Sedangkan kalian memberitakan orang mati yang di kuburan. Loh, sekarang saya tanya, siapa yang kalian beritakan? Muhammad. Kalian memberitakan Muhammad yang mohon maaf bahasa saya ini. Kalian memberitakan Muhammad yang orang mati itu. Sementara kami kekristenan memberitakan Yesus yang hidup, yang naik ke surga. Makanya
Kami punya harapan akan kehidupan itu. Kami punya harapan akan kebangkitan itu. Bukan isapan jempol dan dongeng-dongeng bagi kami. Tetapi adalah sebuah kenyataan realita yang pernah terjadi dahulu kala. Itulah yang kami beritakan. Oke, semua narasi Bang Edis saya paham. Saya bisa memahami, menerima semua penjelasan dari Bang Edis. Pertanyaan saya satu persatu aja, sedikit demi sedikit. Ketika Yesus bangkit bangkit dan menemui murid-muridnya, kemudian naik ke surga. Ada yang melihat dia naik ke surga, Bang? Baik, saya bacakan ya. Karena kita semua ini hidup di tahun 2025, kita tidak melihat ini, kita tidak menyaksikan ini, tetapi pemberitaan ini diberitakan oleh para saksi mata kepada kita. Mereka meninggalkan sebuah tulisan, laporan tertulis bagi kita, dan itulah yang kita percaya. Nih, saya tampilkan ayatnya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ya Bang ya. Saya tampilkan. Perhatikan. Nih. Kisah Para Rasul pasal yang pertama tentang Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi menurut kesaksian Injil, Yesus naik ke surga. Menurut kesaksian umat Muslim, Muhammad turun ke kuburan. Makanya Bang, bedanya kita, kalian mengikuti orang yang ada di kuburan, kami mengikuti yang naik ke surga. Oke. Anda sudah menerima itu? Saya menerima penjelasanmu. Cuman dari apa yang Bang Edis baca tadi, bisa saya tangkap begini. Dari kalimat pertama tadi ya, Bang Edis bilang, dari kalimat yang pertama tadi ada yang bertanya, katakan, ya, wahai Tuhan, gitu kan, kata-katanya seperti itu ya? Iya. Seperti itu. Wahai Tuhan, satu, itu yang mengucapkan itu adalah saksi tadi itu kan? Iya. Saksi. Berkata begitu Tuhan kepada Yesus. Nah, terus jawaban Yesus, kamu nggak usah bertanya ini, nanti sampai Bapak. Nah, terus ada Roh Kudus juga tadi disebutkan di situ. Nah, sekarang saya tanya, satu Tuhan, berarti Yesus yang dikatakan tadi Yesus. Terus Yesus mengatakan Bapak. Bapak ini Tuhan juga kah? Tuhan juga? Iya. Tuhan. Nah, berarti kalau begitu ada dua Tuhan di dalam Kristen. Baik, ini pertanyaan lama yang ini lagi dan yang ini lagi. Saya lihat dari kalimat itu loh ya. Dari kalimat yang dibacakan itu loh ya. Boleh saya jawab? Boleh, silakan. Baik, jadi begini Bang. Kita ini orang Indonesia. Kata Tuhan sudah terlanjur salah kaprah dimengerti oleh orang-orang Indonesia. Jadi sebenarnya kata Tuhan itu dengan kata Tuhan itu kata yang sama. Tuhan atau Tuhan itu sebenarnya kata yang sama. Cuman sekarang orang itu sudah membedakan. Saya kasih contoh. Kalau menurut bahasa Indonesia, Bang, beda huruf H dengan Tuhan itu memang beda arti. Nah, sekarang sudah beda. Padahal itu sama seperti kata tahu dengan kata tahu. Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Sama nggak itu? Sama. Cuman untuk kata Tuhan dengan kata Tuhan ini orang sudah membedakan. Padahal itu artinya sama. Oke, tapi dikecualikan saja itu semua. Gini, masalahnya
murid-murid itu ngomong sama Yesus nggak pakai bahasa Indonesia. Betul nggak? Jadi sebenarnya kata Tuhan itu nggak ada dalam Injil. Bahasa aslinya. Sama juga kata Tuhan. Oke, sama juga kata Tuhan itu nggak ada di dalam Al-Quran. Karena Quran tuh bahasa Arab. Ya. Nah, kata Tuhan tuh dalam bahasa Arabnya apa? Rob. Di dalam Al-Quran, Nabi Yusuf itu menyebut manusia sebagai Rob. Allah sebagai Rob. Robnya dia dua. Manusia Robnya dia. Allah Robnya dia. Berarti Robnya dia dua nih. Kalau dengan permasalahan yang sama Anda utarakan kepada saya, Yesus manusia dipanggil Tuhan, Bapak Tuhan juga, berarti dua. Sebenarnya ini blunder bagi kalian. Kenapa kalian mempermasalahkan itu sementara di Quran Nabi Yusuf sendiri mengatakan ada manusia sebagai Robnya. Jadi ini sebuah kesalahpahaman, Bang, ketika orang membaca terjemahan. Tapi kalau dalam bahasa Jawa, kata itu tidak membuat orang tergelincir. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia memang sering membuat orang salah paham. Saya kasih contoh. Orang Jawa kalau memanggil orang yang duduk di singgasana raja, dia panggil apa? Sinuwun. Gusti, betul? Gusti. Ya. Gusti bisa, Sinuwun bisa. Ya, Gusti, begitu. Siap, daulat Gustiku, betul? Ketika dia panggil manusia yang berkuasa, dia panggil Gusti. Yang di langit sana dia panggil Gusti juga nggak? Ya, oke. Nanti saya jelaskan ini dalam kaidah bahasa Jawa. Iya, makanya kata kurios dalam bahasa Yunani itu, kalau diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Jawa itu Gusti. Dan itu nggak masalah, Bang. Yesus Gusti, Bapa di surga Gusti, Roh Kudus Gusti. Itu maksudnya adalah sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Sama itu dengan kata Rob. Rob itu juga begitu. Ketika Anda memanggil sesuatu Rob, berarti Anda itu menaklukkan diri Anda kepadanya. Contoh, ketika seseorang menaklukkan diri kepada setan, dia menjadi pengikut setan, tahluk tunduk mengikuti setan. Berarti setan itu menjadi robnya. Tetapi ketika Anda tahluk patuh tunduk kepada Allah, berarti Allah itu menjadi robmu. Nah sama, Bang, seorang Kristen yang sejati, dia itu harus menjadikan Yesus itu sebagai Gustinya. Menjadikan Bapa di surga sebagai Gusti, menjadikan Roh Kudus sebagai Gusti. Artinya begini, Bang, ketika Anda jadi Kristen, Anda harus menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Caranya bagaimana? Caranya Anda juga harus menaklukkan diri kepada firman-Nya, titahnya. Firman-Nya itu sudah menjadi manusia, namanya Yesus. Makanya sebenarnya menjadikan Yesus sebagai Gusti itu sebenarnya bagian daripada menjadikan Bapa di surga sebagai Gusti. Sama seperti Anda, ketika Anda menaklukkan diri kepada Allah, Anda harus patuh sama Muhammad. Karena patuh sama Muhammad itu bagian daripada patuh sama Allah. Betul. Bukan berarti Muhammad itu adalah Allah. Ya, betul. Iya, tapi tapi ini, kalau boleh tahu nih, Bang, ya, kalau boleh tahu. Tapi kalau selama ini, setahu saya ya, sepemahaman saya, itu orang Nasrani, karena saya juga agak nggak enak nih ngomong gini, takutnya ada saudara saya yang mendengar ini, saudara saya banyak yang Nasrani juga. Silakan. Gini, orang Nasrani itu kan menganggap bahwa yang tadi itu, yang Tuhan kedua lah, dalam tanda kutip Tuhan kedua. Yesus kan dengan melalui Muhammad saya mendapat ridho Allah, ya kan? Saya menyembah Allah, dan Muhammad juga bagian dari sampainya tujuan saya kepada Allah, kan seperti itu, ya kan? Sama dengan di penjelasan Pak Edis tadi itu, bahwa melalui Yesus sampai juga kepada yang Bapak tadi, kan seperti itu. Makanya kata Yesus, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Ya, betul. Saya pernah mendengar itu. Memang betul. Jadi sama juga di dalam Islam juga. Di dalam Islam juga sama mengakui seperti itu. Mengakuinya begini. Sekarang yang jadi untuk sampai kepada Allah itu ya melalui jalurnya Nabi Muhammad tadi itu.
lewat dari Nabi Nah, Muhammad. Yang sekarang membedakan, yang jadi bedanya begini, yang membedakan setahu saya, ini setahu saya ya, nggak tahu kalau yang lain. Setahu saya kan, kalau kami kan tidak menganggap bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan, tetapi yang saya dengar Bang, di sebelah makanya jangan keterjemahan lagi, Bang. Kalau kita bahas Tuhan, Begini, nanti seolah-olah Anda menganggap Muhammad itu Allah. Saya tidak bilang Anda menganggap Muhammad itu Allah, Bang. Muhammad itu adalah Rob kalian karena kalian patuh, tahluk, tunduk kepadanya. Menjadi seorang muslim itu harus menaklukkan diri kepada Muhammad. Apapun kata Muhammad kalian harus ikuti. ya betul. Nah, ini yang menjadi kesalahpahaman di antara kita. Ketika saya katakan Muhammad itu Rob kalian, bukan berarti Muhammad itu adalah Allah. Betul. Sama Bang, orang Kristen pun banyak yang salah paham. Ketika Yesus itu Tuhan, berarti Yesus itu sama dengan Bapa. Itu juga paham yang salah. Nah, tapi banyak yang seperti itu, Bang. Banyak yang seperti itu karena mereka korban, ya makanya karena mereka nggak malas baca. Makanya Yesus Ini itu namanya bukan. ini namanya diskusi sehat. Iya, makanya saya bilang begini. Gini loh, sebenarnya kalau kita betul-betul memahami, baca Bible, baca Quran, sebenarnya sudah jelas. Nah, yang jadi masalah tuh begini, ini yang jadi masalah. Kalian menganggap bahwa Tuhannya Muhammad, ya, Robnya Muhammad, itu sama dengan Robnya Yesus. Terus kalian kait-kaitkan ajaran agama Islam itu dengan kami. Yesus Muhammad meneruskan ajaran Yesus. Enggak, beda Tuhan Bang, beda, lain jalur. Nah, kalau begitu berarti di dunia ini banyak Tuhan dong. Oh banyak. Di dunia ini ada 4.000 agama, kurang lebih. Betul. Ada 4.000 agama. Dari 4.000 agama itu, Jangan banyak-banyak ke agama lah. Cukup kita dua aja dulu yang kita bahas. oke, sekarang gini ya. Biar Bukti lebih- bahwa di dunia lebih ini tuh banyak agama, banyak Nah, Tuhan-Tuhan. saya tahu itu banyak agama, tapi Iya, banyak biar Tuhan-Tuhan. lebih menyempit pembahasannya kan begini. Sama-sama ini ya. Di Bible juga mengatakan ada yang mengatakan bahwa Tuhan Allah itu esa kan satu. Islam juga mengatakan bahwa qul huwallahu ahad. Tuhan Apa itu Esa itu? Esa ya satu lah. Tunggal. Saya Esa nggak? Tunggal ya satu. Berarti saya juga Esa. Saya juga satu. Tuhan itu kan Makanya satu, Bang, berarti. Esa itu apa nih? Saya kasih tahu. Maksudnya Esa itu begini loh. Jadi ayat itu sebenarnya diambil, makanya isi Quran itu kebanyakan diambil dari Bible. Nih, saya bacakan. Nih Bang ya, aduh, memang sulit ya nih. Perhatikan, saya tunjukkan kepada kalian di dalam itu sebenarnya dikutip dari hukum Taurat ya. Saya kutipkan dulu. Ulangan 6 ayat 4. Saya balikkan ya. Kamera saya nih. Itu ayat kalian itu sebenarnya ngutip-ngutip dari sini nih. Soal itu nanti bisa saya jelaskan, Bang. Baik. Soal itu. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan, nah ini. Kalau Tuhannya T huruf gede, U huruf besar, ini huruf kapital semua. Ini sebenarnya bahasa aslinya ini adalah YHWH. Ya, tahu Yahweh. Ya, Yahweh atau Yod-Heh-Vav-Heh, Yehova itu ya. Jadi Yehova itu adalah Allah kita, Elohim kita. Nah, Ya. Yahweh atau Tuhan diterjemahin jadi Tuhan itu Esa. Ya, Nah, Tuhan itu Esa. tahu nggak Esa ini apa maksudnya? Tunggal. Saya juga tunggal, saya juga satu kalau masalah satu. Anda juga satu. Maksudnya di sini tuh bukan satu yang seperti itu. Maksudnya begini loh. Jadi orang-orang Israel ini latar belakangnya mereka ini dari Mesir. Di Mesir itu banyak Elohim, banyak Allah-Allah, banyak para dewa di situ, banyak para Allah.
Ya. Nah, maksudnya Yahweh ini itu satu-satunya, tidak seperti Allahnya orang-orang Mesir, tidak seperti Allahnya agama-agama lain. Maksudnya begitu. Iya, kan kalau abang tadi kan nanyanya maksud arti dari kata esa. Esa itu kalau artinya satu, tunggal. Makanya itu perhatikan ya. Penjabarannya sama dengan abang ini. Islam juga menganggap Allah itu esa karena apa? Dia beda dengan yang lain. Iya, tadi Anda bilang jumlah. Tadi Anda bilang masalah jumlah. Itu bukan masalah jumlah, itu masalah pembedaan dia yang tidak seperti Allah-Allah bangsa lain. Nih, perhatikan. Perhatikan, nih. Nih ya. Ini perkataan orang-orang ahli Taurat ya dan ahli-ahli Farisi kepada Yesus. Perhatikan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang Saduki yang bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datanglah kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu." Hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru. Benar katamu itu, bahwa dia Esa, bahwa tidak ada yang lain kecuali dia." Maksudnya, tidak ada yang seperti dia ini, cuman dialah, cuman dia itu satu-satunya di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini. Bukan seperti Tuhannya orang Mesir yang terbuat dari kayu dan batu, bukannya seperti Tuhannya orang-orang ini, hanya dia satu-satunya. Nah, sekarang Muhammad abad ke-7 datang bikin Tuhan sendiri, namanya Allah. Mengajarkan ajaran yang berbeda dengan ajaran yang ada dalam hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat, jangan kamu mengingini istri sesamamu. Di dalam Al-Quran, malah Allah yang menjadi dalang supaya Muhammad menikahi bekas istri anak angkatnya. Di dalam Taurat jangan berzina, jangan mencuri. Di dalam ajaran Muhammad malah ini. Nih. Ini malah ajaran Muhammad nih. Perhatikan, ajaran Muhammad malah begini. Nih. Jika kamu ucapkan syahadat, masuk surga walau mencuri, walau berzina. Itu dalam Al-Quran mana itu? Waduh, baik. Itu dalam Al-Quran atau hadis itu? Baik, saya balikkan kamera saya. Saya tanya dulu. Baik. Jadi Anda selama jadi orang Islam, Anda tidak tahu bahwa orang Islam itu asal ngucapin syahadat masuk surga dia, walaupun mencuri, walaupun berzina. Tidak seperti itu. Baik, tolong dengarkan ini. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Makanya saya bilang, Bang, apa yang diajarkan Muhammad bertolak belakang dengan apa yang diajarkan hukum Taurat. Makanya satu-satunya nabi yang nggak ngerti hukum Taurat cuma nabi tetangga sebelah. Gini. Makanya Bang, berhenti ngikutin Muhammad. Biarkan saya kasih waktu lah saya menjelaskan. Silakan. Nah, itu ya. Kasih waktu saya untuk menjelaskan. Oke. Silakan. Tadi dikatakan, apabila kamu sudah bersahadat, anggaplah mengucapkan kalimat
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, atau tadi kata-katanya apa? La ilaha illallah kan? Ya, katanya apa tadi? Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah sendiri berfirman, ya, Allah akan membalas setiap kebaikan walaupun cuma sebiji atom kecil. Akan membalas. Dan di situ dikatakan bahwa setiap orang, setiap manusia, setiap orang muslim, ya muslim, semua manusia lah, yang Islam ya, yang Islam ini karena koridornya saya kan koridor Islam. Ya, setiap muslim yang dia mempunyai iman itu kan percaya kepada Allah dan mengaku bahwa Allah itu Tuhan saya. Walaupun cuma kecil saja imannya, tetap akan masuk surga. Masuk surga, walaupun berzina, walaupun mencuri, betul? Betul. Nah, makanya saya bilang, Bang, ajaran kalian memang bertolak belakang dengan Bible. Belum selesai saya menjelaskan. Silakan. Nah, di dalam Islam itu kan ada yang namanya Yaumul Hisab, hari perhitungan. Dihitung kita ini melakukan keburukan, kejahatan, melakukan amal baik, dihitung semua, ditunjukkan kepada kita semua bahwa kita dulu di dunia ini ditunjukkan nih, kamu dulu di dunia pernah melakukan kejahatan seperti ini, kamu pernah melakukan kebaikan seperti ini. Terus? Karena kita masih mempunyai walaupun cuma sedikit saja iman, ya, kita tetap masuk ke surga, tetapi ada tetapinya loh ya, tetapi melalui proses ke neraka dahulu, Bang. Baik, sudah bisa saya tanggapi? Bukan serta-merta gini, bukan serta-merta karena tadi Ustadz Abu Somad mengatakan seperti itu terus saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah terus pasti masuk surga. Nah, itu penjelasan saya. Baik. Saya tunjukkan dengan hadis. Anda menjawab dengan mulut, saya menjawab dengan hadis. Baik. Saya bacakan hadisnya ya, Bang ya. Perhatikan. Ada Al-Qur'annya itu di sini tuh. Waduh, Anda tidak tunjukkan ayatnya. Perhatikan ya. Hadis tentang Wahyudi dan Nasrani sebagai penebus dosa seorang muslim nih. Hadisnya aja udah ngeri nih. Orang muslim yang bikin dosa, orang muslim yang berzina, Wahyudi Nasrani yang nanggung. Perhatikan. Pada hari kiamat kelak. Oh, saya baca dari atas. Itu hadis siapa itu? Hadis dari riwayat siapa? Waduh. Loh, Riwayat Muslim, Bang. Hadis riwayat Muslim. Oke, kalau Muslim saya percaya itu sahih. Baik, saya bacakan. Bahwa Rasulullah bersabda. Perhatikan. Ya. Seorang muslim apabila ia masuk surga, maka orang kafir akan menggantikannya di neraka. Rasulullah bersabda. Ya, betul. Perhatikan ya. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Makanya saya bilang, Bang, Anda ngomong tadi panjang lebar, ditebus, hisab apa segala macam pembalasan. Nggak ada yang nanggung Wahyudi dan Nasrani. Gimana sih? Makanya kalau ada pejabat kita yang korup, tenang. Yang nanggung nanti Wahyudi dan Nasrani. Tinggal ucapin syahadat aja, masuk surga. Saya kasih. Indahnya ajaran agama Islam. Gimana sih? Ini saya kasih tanggapan versi saya. Silakan. Nah, oke, balik dulu kameranya biar enak. Oke, saya balikkan kamera saya. Aduh, berat mereka ini teman-teman. Yang mengingkari hadisnya sendiri. Silakan. Jadi kan begini. Kenapa orang Yahudi dan orang Nasrani, ya, Yahudi yang Nasrani itu kok menjadi apa tadi bilang penebus ya? Penebus. Menjadi penebus bagi orang-orang Islam, orang-orang Islam. Karena di dalam Islam, Yahudi dan Nasrani itu kan dilabeli kafir. Kafir itu dari kata kufur. Kufur itu mengingkari, ya, ingkar. Dia mengingkari bahwa adanya Allah. Dia mengingkari adanya Nabi Muhammad, ya kan? Dia mengingkari. Itu sebagai bentuk apa? Balasan mereka bagi orang Yahudi dan orang Nasrani yang kafir tadi itu menggantikan posisi, menggantikan kita. Kalau bahasanya Bang Edis kan sebagai tebusan kita tadi itu ya.
Kenapa dijadikan tumbal ibaratnya kalau orang Jawa bilang tumbal aja lah gampang. Kenapa dijadikan tumbal bagi orang-orang Muslim? Ya karena itu tadi. Tetapi yang saya tahu Bang, yang setahu saya yang pernah saya ngaji itu setiap manusia ya orang Islam pun dia suatu saat kelak akan tetap naik ke surga entah kapan waktunya. Karena apa? Apabila dia masih memiliki iman. Lah kalau misalkan memang terus digantikan oleh orang itu, tetap saja orang Islam ini melalui proses yang seperti itu Bang. Tetap diproses dulu di dalam neraka kemudian baru diangkat. Sudah? Tidak kok otomatis saya udah ada, misalkan saya digantiin sama Bang Edis dimasukin neraka terus saya langsung otomatis masuk surga. Oh, tidak seperti itu Bang. Tidak Sudah? seperti itu. Ya. Baik. Saya sebenarnya bisa menjelaskan itu Bang. Jadi, kalau kita membaca Al-Quran, sebenarnya penyebabnya bukan itu. Jadi gini, saya kasih cerita. Jadi Muhammad ini waktu jadi nabi, dia itu melawan Ka'bah, melawan orang-orang Quraisy. Bahkan kiblatnya orang Muslim dulu bukan ke Ka'bah. Tahu nggak? Betul. Dulu kiblatnya adalah ke kiblatnya orang-orang Wahyudi. Ya, di Masjidil Aqsa. Tapi karena orang-orang Yahudi tak jua kunjung percaya kepada Muhammad, tak jua percaya bahwa Muhammad itu nabi, akhirnya Muhammad sakit hati sama orang-orang Yahudi dan Nasrani, akhirnya dia balik lagi ke kiblatnya orang Quraisy. Jadi sebenarnya Muhammad tuh Bang, dia tuh cari pendukung. Dia cari pendukung kepada orang-orang Wahyudi dan Nasrani. Mereka nggak terima. Akhirnya kiblatnya balik lagi ke Ka'bah. Saya bacakan riwayatnya. Anda nggak belajar agama Islam. Itu sebenarnya Muhammad tuh atit hati. Nih, saya bacain. Dulu kiblatnya, perhatikan. Ya. Ketika Rasulullah SAW di Mekah, nih cerita tentang pemindahan kiblat, nih ya, bagaimana dulu kiblatnya itu ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Nih pelajaran penting dari pemindahan kiblat. Pemindahan arah kiblat adalah ujian untuk kaum muslimin, orang musyrik, orang Yahudi dan orang munafik. Kaum muslimin mau diuji apakah mau mendengarkan dan taat atau tidak. Sebenarnya gara-gara Muhammad tidak dapat dukungan. Sekarang saya mau tanya Bang, jujur sama Abang Bang. Dulu Ka'bah itu jadi tempat penyembahan berhala, betul nggak? Betul. Sebentar, saya tunjukkan hadisnya ya. Ya betul, saya udah tahu itu. Bentar. Nih, saya tunjukkan gambarnya. Nih. Saya kasih gambarnya. Inilah gambar Ka'bah dulu. Ya. Ini sebagai ininya. Dulu Ka'bah menjadi tempat penyembahan berhala. Kemudian Muhammad ingin melawan tempat penyembahan berhala ini. Kiblatnya Muhammad kemana? Kiblatnya Muhammad kemana dulu? Ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Tapi apakah Muhammad mendapat dukungan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani? Ya tentu saja tidak lah. Tidak, akhirnya dia balik lagi ke kiblatnya yang lama. Balik lagi ke kiblatnya yang lama. Ini kiblatnya nih, kiblat lamanya. Oke. Dulu kiblatnya ini. Ya, nih, tahu. balik lagi dia ke sini, Bang. Balik lagi ke kiblat ini. Makanya dari rumah berhala dipoles jadi rumah Tuhannya Yahudi, padahal tidak benar. Makanya Bang, Ka'bah ini dari dulu tempat orang tawaf sambil telanjang. Dulu mereka tawaf sambil telanjang di sini, betul? Sekarang sudah dimodifikasi tawaf pakai kain ihram. Makanya Bang, saya bilang Bang, sebenarnya agama Islam itu tidak lain hanyalah sebuah agamanya orang-orang Quraisy,
kemudian ditempelin bahwa itu adalah kiblatnya orang-orang yang dari zaman dahulu para nabi. Kalau memang demikian, kenapa tidak sedari awal Ka'bah ini jadi kiblat? Kenapa kiblatnya dulu orang Yahudi? Ya, bisa saya ngasih penjelasan? Silakan. Oke. Kalau berbicara masalah arah kiblat, Bang. Kalau berbicara masalah arah kiblat yang tadinya dari Mekah dari Mekah dipindahkan ke Aqsa ya, dipindahkan ke Aqsa. Itu kalau menurut penjelasan alasan Bang Edis karena Nabi Muhammad tidak mendapat dukungan, tapi kalau penjelasan di dalam Al-Qur'an yang saya baca di sini di surat Al-Baqarah 144, kemudian ayat Al-Baqarah 149 dan 150. Di sini itu Allah yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk memindahkan arah kiblat, Bang. Atas kehendak siapa? Atas keinginan siapa? Ya kalau perintah dari Allah ya berarti itu kalau saya baca di sini, ini saya dulu baca ya 144 dulu ya. Oke, sebentar sebelum dibaca. Itu karena mereka suka, mereka ingin bahwa kiblatnya dipindah ke kiblatnya orang-orang Quraisy. Coba dibaca. Coba dibaca. Oke. Nah, di sini dalam bahasa Indonesia saja lah, nggak usah bahasa Arab. Nah, Ya. bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, silakan. Indonesia. Ya, di sini di ayat Al-Baqarah 144 dikatakan bahwa kami melihat wajahmu. Wajahmu tentu yang di sini dimaksud adalah Muhammad. Orang-orang Muslim juga. Bukan, di sini jelas Muhammad, bukan Oke, bukan Muhammad. Muslim. Terus. Ya, kami melihat wajahmu dalam kurung ini Muhammad sering menengadah ke langit. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Stop. Yang engkau senangi. Siapa? Oke, siapa di situ? Kiblat yang siapa yang senangi? Yang disenangi oleh Nabi Muhammad lah. Iya, Muhammad senang kiblatnya dipindah, bukan karena Allah. Muhammad senang kiblatnya dipindah ke orang-orang Quraisy biar dapat dukungan dari orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad. Biarkan saya membaca sampai selesai, Bang. Silakan. Ayat loh. Silakan. 3 ayat loh ya, bukan satu ayat. 3 ayat. Silakan. Ini masih lanjutannya tadi ya. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram di sini ya. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil ya, tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Sudah? Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini yang pertama, ayat yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan ayat di surat Al-Baqarah ayat 149. Ya. Di sini di dalam terjemahannya dikatakan bahwa saya bacakan terjemahannya saja. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, dari ayat ini, ya, kesimpulan saya, dari arah manapun engkau keluar wahai Muhammad, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Berarti yang menyuruh untuk menghadap ke Masjidil Haram itu yang menyuruh adalah Allah. Yang menyuruh loh ya. Yang menyuruh adalah Allah. Ya, kemudian dilanjutkan di Al-Baqarah ayat 150. Ya. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Nah, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang dolim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Ku di sini tentu Allah yang mengatakan, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Dari tiga ayat. Ayat yang pertama mengatakan bahwa karena Rasulullah itu sering menghadap ke langit, ya, karena Rasulullah sering menghadap ke langit, akhirnya disuruhlah Rasulullah untuk merubah arah kiblatnya yang tadinya di Masjidil. Karena kesenangan siapa? Karena siapa yang suka bahwa kiblat itu dirubah? Ya karena kesenangannya Nabi Muhammad. Iya, karena kesenangannya Muhammad. Terus dia bilang bahwasanya di kitab-kitab terdahulu mereka tahu itu. Coba di kitab yang mana? Coba di kitab yang mana? Ini dikatakan bahwa di kitab
Taurat dan Injil tadi disebutkan di sini. Nih. 144. Di mana? Nah, ini dikatakan, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil, tahu. Ini redaksinya di sini begitu, Bang. Redaksinya. Iya, makanya kalau Anda merujuk atau mencari ayat itu di dalam kitab Injil dan Taurat, itu ayat itu nggak pernah ada. Tapi gini, selama Anda jadi orang Islam, Anda pernah tahu nggak bahwa Muhammad itu salah baca wahyu? Kok bisa salah baca wahyu dari mana? Nah, nanti kita makin panjang ini pembahasan kita. Ya, enggak lah. Abang, saya sebenarnya, Anda pernah dengar nggak tentang harus bertanggung jawab, karena anggapan kami bagi orang Islam tidak pernah punya anggapan bahwa Nabi Muhammad itu salah. Kalau pernah salah, betul. Pernah melakukan kesalahan kemudian ditegur oleh Allah dan menjadi baik lagi, itu memang betul. Nah, tapi makanya salah mengartikan wahyu, itu wahyu yang mana? Baik. Jadi menurut hadis, orang tadi kalau berzina mencuri masuk surga, yang penting mengucapkan syahadat kan? Mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Iya, asal mengucapkan itu masuk surga kan? Iya. Nah itu. Belum lagi ayat-ayat yang lain, bahwasanya dulu, ini sebenarnya mau saya angkat di tema berikutnya, tapi ini masih dalam kajian saya. Sebentar. Sebelum Abang ngomong lebih panjang, saya kasih tahu dulu. Ini soal yang kalimat la ilaha illallah tadi ya. Begini. Bagi seorang pendosa, pezina, apa segala kan pendosa namanya ya kan? Seorang pendosa. Apabila dia bertobat nih Bang, sebelum nyawa sampai di kerongkongan dia bertobat. Tobatnya tidak ada di situ kata bertobat, Bang. Jangan menambah-nambahi cerita. Nggak ada di situ bertobat. Tetapi kan banyak kalimat yang hadis Nabi itu yang mengatakan seperti itu. Kalau kita bertobat, makanya kita diajarkan untuk berdoa itu supaya kita kalau bertobatlah. Tobat itu kan mengakui kesalahan dan meminta ampun kepada Allah dan tidak akan mengulangi. Itu yang namanya tobat. Ya, kalau kita mau melakukan seperti itu, sebesar apapun dosa kita, sejelek apapun kita, kalau kita mau bertobat kepada Allah, innallaha ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun, pasti akan diampuni. Itu ada hubungannya, walaupun dia pezina, walaupun dia pendosa, ya. Tetapi kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia melakukan pengakuan kesadaran penuh bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya dia menyadari bahwa dia itu harus menyadari salah. Dan dia berbuat kebaikan kembali. Bahkan sebelum nyawa di kerongkongan, kalau dia menyebutkan kalimat la ilaha illallah, walaupun dosanya banyak, langsung masuk ke surga. Betul. Diyakini seperti itu. Karena yaitu tadi, inti dari semuanya adalah innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Selagi kita masih mau menyebut kalimat la ilaha illallah, bertobat, kita pasti masuk surga. Karena tidak semua orang bisa seperti itu, Bang. Bahkan saya, maaf, yang mungkin ya sholat saya jungkir balik tiap hari, sehari semalam, puasa segala macam, belum tentu juga saya ketika mati bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Belum tentu. Sudah? Iya, silakan. Jadi Anda mengatakan kalau bertobat pasti masuk surga, betul? Iya, pasti masuk surga, tapi melalui proses tadi yang saya sebutkan di awal. Baik. Jadi kalau bertobat pasti masuk surga. Saya akan tunjukkan ayat di dalam Al-Quran. Kalau Anda bertaubat belum tentu masuk surga. Makanya teman-teman orang muslim ini tidak pernah tahu isi Qurannya. Saya tunjukkan ayatnya ya. Ayat berapa? Perhatikan. Aja Al-Qurannya, Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Al-Tahrim. Silakan dicek. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Coba Bang, nanti banyak orang yang nggak tahu nasuha ini apa. Saya tanya, Ya. Taubat nasuha itu apa? Ya, taubatan nasuha ya taubatnya sesungguh-sungguhnya taubat. Oke, taubat yang murni, yang tidak akan lagi mengulangi hal yang sama, betul? Betul. Apa janji Allah kalau seseorang sudah taubat yang murni? Apa? Pasti atau mudah-mudahan?
Ya di situ loh. Saya belum ketemu di sini. Mudah-mudahan ini loh. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah dengan tobat yang paling murni. Mudah-mudahan Robmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Mudah-mudahan, Bang. Terus? Jadi dari mana Anda bilang pasti dia mana? Loh, pastinya itu Bang. Tadi Ini mudah-mudahan atau pasti? ya di situ memang kalimatnya mudah-mudahan. Terus dari mana Anda katakan pasti? Ya dari ayat-ayatnya Allah juga. Mana pasti mana? Bang, Al-Qur'an ini wahyu atau bukan sih? Wahyu. Oke, yang ngomong mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni kesalahanmu ini yang ngomong siapa? Kalau yang namanya wahyu itu pasti perkataan Tuhan. Berarti Allah berkata, mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni kesalahanmu. Iya. Ini Allah lagi ngomong sama siapa? Ya sama-sama orang-orang, sama makhluknya lah. Oke, Allah lagi ngomong sama manusia, mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni. Tuhanmu yang mana lagi? Makanya saya bilang, ini Bang, mustahil ini firman Tuhan, ini buku diare orang. Ini orang nulis pesan, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah, mudah-mudahan Tuhanmu. Berarti ini bukan dari Allah, tapi dari orang yang menulis tentang kalau ada orang yang bertobat, mudah-mudahan Allah mengampuni. Aduh. Berat memang sudah. At-Taubah, At-Tahrim ayat 8. Tahrim. Cek di sana. Siapa tahu nanti Quran kita beda. Asa di situ bahasa aslinya itu asa rabbukum. Ya. Mudah-mudahan Tuhan kalian mengampuni kesalahan kalian. Itu sama saja kayak gini, Bang. Coba sambil Anda nyari ya, sama saja itu kayak gini. Bang Sabil, tolong ya, kerja yang segiat-giatnya, kerja yang semurni-murninya, berangkat jam 7 pagi nggak boleh telat, pulang jam 7 malam, yang semurni-murninya kerja, mudah-mudahan akhir bulan gajian. Mudah-mudahan. Itu namanya tidak memberikan kepastian. Mudah-mudahan. Ayat berapa tadi? At-Tahrim ayat 8. 8. 8. Ya. Mau nggak Anda kerja? Mudah-mudahan gajian. Ya kan? Asa rabbukum yakfiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannata tajri min tahtihal anhar. Oke, apa arti asa di situ? Kalau asa itu kalau di dalam bahasa Indonesia ya bisa dikatakan mudah-mudahan memang. Mudah-mudahan, moga-moga. Jadi Anda sekarang berangkat kerja, berangkat jam 7, pulang jam 7, sebulan Anda kerja. Yang paling murni, mudah-mudahan akhir bulan digaji. Mudah-mudahan. Makanya Bang, kalau Anda ikut Muhammad dalam Quran itu, yang ada itu mudah-mudahan. Insya Allah. Itu aja jawabannya. Ya memang betul. Segala sesuatu kalau di dalam Islam itu Bang. Mudah-mudahan. Tidak ada kepastian, betul? Mudah-mudahan. Tidak ada yang pasti. Iyalah, mudah-mudahan. Kenapa? Karena yang bisa memastikan itu hanya Allah. Makanya, Bang, tahu Asmiranda nggak? Nggak kenal saya tapi tahu. Oke, Asmiranda nih ya. Nih, saya kasih tunjuk Bang ya. Nih, teman-teman sabar ya. Nih, sebentar ya. Sabar. Ini Asmiranda, dulu dia kan Muslim, betul? Nah, setelah itu dia jadi Kristen. Makanya dia bikin lagu. Dulu waktu Muslim, dia masih mudah-mudahan. Sekarang setelah dia jadi Kristen, dia nyiptain lagu kayak begini.
Dengerin. Tuh. Jadi dulu Bang, waktu jadi muslim masih mudah-mudahan. Setelah jadi Kristen, firman-Mu iya dan amin. Iya dan amin. Sedangkan di dalam Al-Quran firman-Nya mudah-mudahan. Iya, jadi ibarat kata Anda masih mudah-mudahan Bang. Mudah-mudahan. Moga-moga. Moga-moga. Iya. Ya, mudah-mudahan. Kalau saya kan begini Bang, ya. Di dalam Islam itu kan diajarkan untuk kenapa kita tidak boleh memastikan sesuatu itu harus pasti. Tidak. Kenapa harus mengatakan insya Allah? Artinya apa? Kita diajarkan untuk selalu melibatkan Allah di situ. Kalau orang yang ngomong di dalam Bible juga ada. Di dalam Bible ada satu ungkapan begini. Jikalau kamu hendak pergi ke si anu atau berapa si anu, janganlah kamu katakan iya, tapi katakanlah jika Tuhan mengizinkannya. Ada di dalam Bible. Kalau orang yang ngomong, contoh, saya janji nih sama Anda nih, bro, besok gua datang ke rumah lu jam sekian. Nggak boleh dalam Kristen dibilang, ya besok saya pasti nggak bisa. Jika Tuhan izinkan, besok saya datang. Kalau orang yang ngomong, tapi kalau Tuhan yang ngomong gimana? Kalau Tuhan yang berjanji gimana? Janji Tuhan. Masa janji Tuhan mudah-mudahan? Itu berarti yang janji bukan Tuhan, yang janji orang. Terlepas dari apa? Saya memang kurang begitu paham ilmu nahwu sorob soal bahasa Arab. Saya memang kurang begitu paham ya. Tidak pintar saya. Ngerti, cuman kalau pintar tidak. Terkadang kalau kita kembalikan tadi ke perkataan Bang Edis, bisa jadi karena itu pakai terjemahan, bisa jadi mereka juga cara menerjemahkannya mungkin ada kesalahan di menerjemahkannya juga. Salah terjemahan. Mungkin dalam arti dia mau mengambil kalimatnya itu mungkin kayak kalau kayak saya bilang. Oke, coba tunjukin Quran terjemahan mana yang mengatakan pasti. Coba. Di Quran mana yang terjemahannya pasti masuk surga, mana? Ya memang kalau selama ini yang ada di Indonesia ya belum ada. Ya nggak ada Bang. Bahkan pasti bukan sebentar. Ini yang bersangkutan dengan ayat yang tadi atau ayat yang lain? Tentang ayat yang tadi itu, coba di dalam terjemahan At-Tahrim ayat 8, di mana terjemahan yang mengatakan pasti masuk surga, di mana? Ya, kalau yang itu memang saya pernah membaca yang terjemahan lain juga memang di situ mudah-mudahan memang betul, mudah-mudahan. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada jaminan masuk surga di dalam agama Islam, betul? Tidak ada jaminan keselamatan, betul? Tetapi kalau melihat surat yang lain, Bang, ada. Baik. Anda tahu Quraisy Shihab nggak? Tahu. Oke. Anda akui nggak Quraisy Shihab itu sebagai pakar agama Islam? Dia ada tafsirnya itu. Tafsir Quraisy Shihab, tahu? Tafsir Al-Misbah, ya. Perhatikan. Ya, kesempatan untuk bertanya saya ataupun Edi ya. Gitu. Tentang kemuliaan di sisi Allah, Pak Quraisy. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu Pak Quraisy? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu agar kita merasa yakin. Iya, satu hal dulu, tidak benar
Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Kaget kan? Ini seorang pakar agama Islam. Tidak benar Muhammad dijamin masuk surga. Lalu ngamuk-ngamuk para ulama yang lain. Hai. Waduh. Makanya saya bilang, seandainya Quraisy Shihab yang naik ke sini, seandainya ulama-ulama yang naik ke sini, dia akan mengiyakan saya. Makanya ustadz-ustadz nggak berani naik sini. Gini, saya mengakui kalau Quraisy Shihab mungkin lah, karena saya tidak tahu betul benar dan enggaknya. Dari suaranya sih saya memang kayak Profesor Quraisy Shihab ya. Tetapi kalau bagi saya tidak serta-merta itu langsung hanya gara-gara perkataan satu orang terus saya menjustis berarti semua seperti itu. Tidak. Karena apalagi dia ahli tafsir. Yang namanya tafsir itu kan berbeda-beda. Bermacam-macam. Bang Edis dengan saya aja menafsirkannya berbeda-beda. Beda pendapat. Itu wajar dalam Islam. Khilafiyah itu wajar. Khilafiyah itu pasti terjadi perdebatan-perdebatan. Wajar. Setiap orang punya sudut pandang masing-masing. Tetapi kalau saya mengacu kepada Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 122, Bang. Coba. Ya. Di sini dikatakan terjemahannya saja. An-Nisa ayat 122. Coba Anda yang baca. Ya. Gimana, Bang? Silakan Anda yang baca. Oke ya. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman. Nah, kembali lagi ke perkataan saya yang tadi kan, sedang dia beriman. Ya, maka mereka itu akan masuk surga dan mereka tidak didolimi sedikit pun. An-Nisa ayat 122. Oke. Itu kan barang siapa yang mengerjakan. Loh, barang siapa mengerjakan kebajikan, makanya kan saya bilang gitu. Oke, barang siapa mengerjakan kebajikan. Adakah di situ Muhammad dijamin masuk surga? Oh, ini lain dulu, jangan bahas ke situ dulu. Satu-satu lah, ini bahas ini. Kita dulu. kan berbicara mengenai Muhammad yang dijamin masuk surga. Tadi pembahasan kalau kita pasti masuk surga bukan Muhammad, bukan Nabi Muhammad loh ya. Yang kita bahas pertama tadi adalah Baik, makanya saling kontradiksi, Bang. Di Quran kontradiksi, di hadis juga sama. Perhatikan Bang ya, ini pernyataan Muhammad sendiri. Kalau Quraisy Shihab yang ngomong, dia kan ulama. Sekarang Muhammad yang ngomong. Perhatikan. Suatu waktu dalam hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Nabi gimana? Hadis riwayat siapa itu? Hadis riwayat Muslim nomor 2817. 2817 ya. Baik, dikatakan begini. Jadi Muhammad tuh pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau pasti masuk surga?" Ini kan jawab Muhammad. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan tidak menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku. Ini kata Muhammad. Kecuali dengan rahmat Allah. Betul. Jadi Muhammad sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak dijamin masuk surga. Betul? Betul. Iya. Kalau dari hadis itu seperti itu oke. Terus dari mana kalian mengatakan Muhammad dijamin masuk surga? Jelas kan? Terus ada lagi? Tidak ada jaminan di dalam Islam itu masuk surga. Bahkan nabinya sendiri sampai sekarang masih didoa-doakan. Bang, bener nggak Bang? Anda sekarang itu masih doa-doakan Muhammad? Iya. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya, betul? Iya. Betul. Artinya Muhammad masih didoa-doakan kan? Betul. Ngapain Bang ikutin yang masih didoa-doain biar diselamatkan? Karena begini Bang, karena begini. Nah, kalau dalam Islam ini memahaminya seperti ini. Hakikatnya doa, ya ini kita bicara hakikat doa. Hakikat doa itu adalah kembali kepada diri kita Bang. Saya mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan Bang Edis ini mendapat hidayah, kemudian dia mau masuk Islam, mau melakukan kebajikan, beramal soleh, mudah-mudahan dijauhkan dari segala penyakit, dihindarkan dari segala fitnah, mudah-mudahan.
ya kan? Minta kita mendoakan Bang Edis. Padahal secara ilmu mungkin Bang Edis ini kan seharusnya sudah layak tuh, layak masuk surga. Harusnya dari segi ilmu misalkan ya kan. Tetapi saya masih tetap mendoakan kepada Bang Edis. Kenapa? Kenapa kita nggak minta doa kepada buat diri kita sendiri aja? Ya kan? Karena hakikat Nggak doa nyambungnya mah. adalah kembali. Gini loh, umat muslim. Jangan nyambung dulu. Kamu kan belum dengerin penjelasan saya. Oke, silakan, lanjutkan. Hakikat doa itu kembali kepada kita. Kita mendoakan Nabi Muhammad SAW, ya. Hakikatnya doa itu kita mendoakan orang baik, itu pasti akan kita mendapatkan baik kembali kepada kita kebaikan. Kalau kita mendoakan orang itu buruk, Oke, dalilnya di mana? loh, kok dalilnya bagaimana? Hukum karma itu berlaku. Berarti tanpa dalil. Sedangkan saya berbicara dengan dalil. Ini kan kita Jelas bicara sekali Bang, di situ dikatakan. hakikat doa. Bang, Ya. kita ini kalau mau jujur-jujuran ya. Kalian umat muslim itu berdoa, memohon, meminta, berseru-seru kepada Muhammad. Bahkan kalian minta kepada Allah supaya Muhammad itu diberi keselamatan dan keluarganya. Ya, Padahal Muhammad sudah almarhum, betul? betul. Iya, Muhammad gelarnya ALM. Almarhum. Isa gelarnya ALM, tapi Al-Masih. Tahu artinya apa Al-Masih? Yang dipilih. Yang dipilih. Iya. Nah, sekarang saya tanya, yang akan datang lagi siapa? Muhammad atau Al-Masih? Al-Masih. Iya, Muhammad Itu sudah di kuburan, gimana? Itu diakui di dalam Al-Qur'an, di dalam orang Islam juga diakui bahwa nanti akan turun Al-Masih. Tetapi mohon maaf, Yesusnya dengan Al-Masih kan orang Kristen, maaf. Orang Kristen kan kalau ketika kita mengatakan menyangkut pautkan antara Maryam dengan Isa Al-Masih, disangkut pautkan dengan Yesus, kalian kan nggak mau mengakui bahwa oh itu Isa Al-Masih beda Baik. menurut Al-Qur'an. Terlepas daripada itu. Oke, terlepas daripada itu. Betulkah bahwa Isa akan datang lagi? Aisyah. Isa. Ya, Isa pakai ya, ain, kalau itu dalam pakai ain, Bang, bukan pakai alif. Ya, kalau Isa dalam bilangnya. Islam memang iya. Itu Nah, kalau orang Isa. Arab ngomongnya. Nah, Isa, iya. betulkah Isa akan datang lagi? Iya. Oke. Berarti siapa nabi yang terakhir? Kalau nabi yang terakhir Muhammad. Setelah Muhammad masih akan datang nabi nggak? Tidak. Isa akan datang nggak? Isa kan sudah duluan sebelum Muhammad. Cuman dia karena dia diangkat. Ini ceritanya sama loh Bang. Antara Islam dengan Kristen. Soal diangkat Bang, sebentar. Muhammad sudah meninggal. Betul. Masih akan adakah nabi yang akan datang? Ya kalau datang ke sini lagi, ya secara arti, secara implisitnya iya. Betul. Oke, berarti ada nggak nabi yang datang setelah Muhammad? Ada datang ke bumi Namanya lagi. siapa? Isa. Berarti siapa nabi yang terakhir? Kalau nabi terakhir dilihat dari kedatangannya, ya Isa. Nah, berarti nabi yang terakhir siapa? Itu Bang. Bukan. Begini, dengar dulu penjelasan Jadi orang. Bang, makanya saya bilang Bang, saya pernah dulu dengan seorang wanita diskusi kayak begitu Bang. Tapi dia jujur mengakui, ini video saya masih inget banget. Saya dulu masih Kamu buka ini nggak TikTok. mengakui. Yang Dengerin. nonton itu Saya 130 nggak orang. Bentar Bang. Saya kan sudah bilang kan, kalau melihat berdasarkan kedatangannya yang terakhir, nanti kan Nabi Isa datang lagi tuh. Berarti Nabi yang terakhir datanglah nanti ke dunia ini ya memang Nabi Isa. Tetapi untuk Nah, saat ini, nih, untuk saya pernah ngobrol dengan seorang wanita ya. Ini saya zaman-zaman saya buka TikTok masih awal-awal dulu, yang nonton masih 136 orang. Nih, perhatikan. Pertanyaannya gini, kalau Muhammad nabi terakhir, kenapa nabi yang akan datang malah Nabi Isa? Ya karena Nabi Isa belum meninggal. Oke, setelah Muhammad masih ada nabi nggak? Enggak, kan terakhir Muhammad. Oke, terakhir. Tapi nanti akan datang Nabi Isa nggak? Iya, di Al-Quran kan kayak gitu. Oke, berarti yang terakhir siapa?
Ya tetap Muhammad. Iya. Gimana sih logikanya nih? Logikanya gimana? Coba ulang. Setelah Muhammad nanti akan ada nabi lagi, namanya Isa. Berarti yang terakhir siapa? Isa. Nah gitu dong. berarti terpatahkan dong bahwasanya Muhammad nabi terakhir. Gak tau lah, pusing saya mah. Pusing. Video itu telah ditonton oleh nih, saya tunjuk ya Bang ya nih. Ini video itu video sangat berkesan bagi saya karena video itu awal-awal saya upload nih. Ini video itu nih ditonton oleh 1,9 juta orang. Video itu saya upload pertama langsung jadi FYP. Langsung banyak orang yang stitch video saya. Muslim banyak yang panik suruh. Banyak yang stitch video ini. Ini balik-balik. Kalau saya nggak panik, Ya, karena saya tahu, permainan kalimat Bang Edis memang saya akui luar biasa. Permainan kata, ya kan? Tapi kalau kita mau mengakui secara jujur, kalau berdasarkan kondisi saat ini Allah mengutus Nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad, yang terakhir, yang diutus. Setelah Muhammad akan datang Nabi nggak? Ini permainan kalimat namanya. Mulai. Mulai. Sekarang saya tanya, sebelum ada Nabi Muhammad, Nabi siapa? Sebelum ada Muhammad, ya banyak nabi-nabi. Bukan, di atasnya persis sepengetahuan Bang Edi siapa? Di dalam Quran nggak ada begitu. Ada. Setelah, oke, saya bukakan dalam Quran. Nih, saya bukakan. Memang kalian ini tukang mengedit nih. Di dalam surat As-Saff ya, Surat As-Saff ayat yang ke-6. Perhatikan. Di dalam Quran surat As-Saff ayat yang ke-6, saya akan balikkan kepada kalian. Nih, ini memang Muslim nih. Siapakah Nabi yang akan datang sesudah Isa? Nih, perhatikan. Oh, saya malah ke sini, saya balikin. Nih, perhatikan. Lihat ya. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab-kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku." Namanya siapa? Siapa namanya? Muhammad. Siapa? Muhammad lah. Muhammad. Ahmad. Namanya Ahmad dipelintir jadi Muhammad. Sekarang saya tanya, di dalam Qur'annya namanya siapa? Ahmad. Ahmad, kenapa dipelintir jadi Muhammad? Ya, terus lanjut aja. Menurut Al-Qur'an, Ahmad ini datang kepada Bani Israel atau datang kepada Bani Arab? Di situ tertulis apa lah, baca situ. Perhatikan. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel atau kepada Bani Arab? Kalau Nabi Isa ya ke Bani Israel lah. Oke. Dia akan menjanjikan akan datang nanti sesudah Isa itu Nabi. Datang kepada Bani Israel, betul? Ya. Muhammad datang kepada siapa? Bani Arab. Makanya saya bilang, Bang, Muhammad yang benar itu namanya Ahmad, datang diutus untuk Bani Israel, bukan Bani Arab. Menurut Quran surat Ibrahim ayat yang keempat, nih. Ibrahim ayat keempat, nih. Saya tampilkan ya. Menurut Quran surat Ibrahim ayat yang keempat, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi setiap rasul selalu diutus berdasarkan bahasa kaumnya. Tadi Isa berkata kepada kaumnya, Bani Israel, akan datang Ahmad.
Bagaimana mungkin Ahmad yang datang berbahasa bukan berbahasa kaumnya Bani Israel, malah berbahasa kaumnya Bani Quraisy. Makanya Bang, setelah Anda mempelajari Al-Quran secara mendalam, Anda akan tidur nyenyak, tapi besok pagi Anda akan bungkus Quran Anda dan akan Anda jual ke tukang loak. Gimana Anda ini? Loh, ini loh, lihat ya. Iya, sebentar. Saya salah. Coba. Di situ kan dikatakan bahwa Rasulnya itu berbicara berdasarkan apa tadi itu? Bahasa kaumnya. Berdasarkan bahasa kaumnya. Karena Nabi Muhammad itu adalah orang Arab, makanya dia pakai bahasanya bahasa Arab. Oke, sedangkan Isa berkata akan datang Nabi kepada Bani Arab atau Bani Israel? Nah, di situ dikatakan Bani Arab apa Israel? Oke, kita kembali lagi ke Quran. Kita bukakan dua anu aja ya, dua tulis ini karena ada 1, 2. Sebentar ya. Di dalam Quran surat As-Saff ayat 6. Perhatikan. Lihat ke sini Bang, biar enak. Ini sama saja Bang, ini ayat Quran juga. Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel." Hai orang Indonesia atau hai orang Israel? Israel. Oke, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu membenarkan dan seterusnya. Dan memberitakan kabar gembira dengan sedatangnya seorang Rasul setelahku namanya Ahmad. Dipelintir jadi Muhammad, betul? Nah, sekarang menurut logika Ahmad ini diutus kepada Bani Israel nggak? Kalau menurut perkataan yang ada di situ, seharusnya Bani Israel. Tapi kan di situ Nabi Isa tidak mengatakan nanti dari kaum Bani Israel, tidak. Oke, sekarang merujuk ke sini. Menurut Quran surat Ibrahim ayat yang keempat, kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi tidak pernah ada nabi atau rasul yang diutus kepada orang Jerman kalau dia tidak berbahasa Jerman. Tidak ada seorang rasul yang diutus kepada orang Indonesia kalau dia tidak berbahasa orang Indonesia, betul? Ya. Sekarang saya tanya, Muhammad berbahasa apa? Bahasa Arab. Berarti dia diutus kepada orang apa? Orang Arab. Bagaimana mungkin dia diutus kepada orang Arab sedangkan Isa berkata dia akan diutus kepada Bani Israel? Dia diutus itu Bani Israel itu kan Isa, bukan Muhammad. Hai Bani Israel, wahai Bani Israel, akan datang nanti setelahku Nabi namanya Ahmad, betul? Betul. Berarti Ahmad ini otomatis datang kepada Bani Israel nggak? Meninggal dunia. Oke lah, satu pesan saya Bang Sabil. Coba dalami Al-Quran, dalami lagi. Setelah nanti Anda mendalami, nanti akan Anda tutup Al-Quran Anda, klep. Lalu Anda tidur dengan tenang. Besok pagi Anda bangun, Anda ambil Quran Anda jual ke tukang loak. Nggak percaya Anda ini. Tidak semudah itu. Karena kan gini, kalau ya karena Anda masih berkeras hatimu. Gimana? Karena memang samalah dengan Bang Edis. Bang Edis meyakini agama Abang adalah yang paling benar, dan saya juga mengakui agama saya. Iya, tapi Anda tidak mempelajari. Saya mengimani setelah saya mempelajarinya. Saya 16 tahun mempelajarinya, Bang. 16 tahun saksi mata melihat Anda seperti orang yang tak pernah buka Al-Quran. Gimana? Anda ini nekat yang nyata. Bukan, karena begini Bang ya. Ketika kita menjelaskan kepada seseorang yang memang sudah tertutup hatinya, kebenaran model bagaimanapun akan selalu dicari kesalahannya. Contoh nih, Abang bilang katanya, contoh yang barusan saja Abang sebutkan bahwa Isa berkata kepada Bani Israel, akan datang setelah aku, ya, akan datang setelah aku ini, apa tadi itu? Nabi bernama Ahmad. Seorang nabi yang bernama Ahmad. Nah, tetapi
Nabi Isa apakah dia mengatakan akan datang setelah aku Nabi buatmu Bani Israel? Terus untuk apa dia ngomong gitu? Kalau bukan itu untuk Bani Israel? Hah? Apa tujuan bisa Isa ngomong begitu kalau itu bukan untuk Bani Israel? Yang namanya Nabi ini kan pasti dikasih tahu kejadian yang akan datang, yang belum terjadi. Bisa jadi. Dia tahu. Oke lah. Makanya dia tidak. Yang kalau saya. Oke lah Bang Sabil. Jangan dipaksakan gini. Sehubungan ini sudah malam ya, orang-orang juga sudah pada tidur, udah mau jam 12 malam ya. Gini. Masih Ya. di sini. Gini, Bang Sabil. Walaupun Anda berkeras, tapi percayalah dari 26.500 orang yang nonton di TikTok ini ada orang yang mendengar dan terbuka hatinya. Belum lagi yang di YouTube. Kalau Anda masih keras, tapi penonton yang lain bisa jadi mereka terbuka, tidak keras seperti Anda. Oke, kita lanjutkan besok lagi Bang Sabil ya. Oke ya, siap. Oke, Ya, makasih banyak Bang Sabil. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Sukses selalu Bang. Baik, Sukses. karena ini juga selain diskusi lintas agama harus ada entertainnya. Begitu, tanpa ada entertainnya ya nanti kurang menarik. Ya, entertainnya seperti Anda lihat tadi lah ya, harus ada entertainnya, oke? Begitu ya, saya turunkan dulu Bang Sabil. Selamat malam. Terima kasih. Sama-sama Bang Sabil, sama-sama Bang Sabil, saya turunkan. Ya, itulah teman-teman ya diskusi kita, teman-teman, karena sudah malam, teman-teman juga sudah pada mau istirahat ya. Saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali lagi teman-teman, di akhir acara sekali lagi ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang tergerak